Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini aku bisa buat podcast lagi ya. Ketemu lagi sama kalian, berbagi cerita tentang keajaiban sholawat Riyadhah WY40H, sholawat Sajaratul Nukut 400 kali kayak gitu ya setelah Isya. Oke, sebelum masuk di testimoninya, aku mau tanya nih, pernah nggak sih kalian itu sebel gara-gara nggak pegang uang sama sekali? Atau bawaannya bad mood aja satu harian itu ya gara-gara uang kita tuh nggak ada kayak gitu. Nggak bisa dipungkiri ya, yang namanya uang, rezeki, kalau kita lagi seret-seretnya, lagi nggak adanya kayak gitu ya, atau nol bahkan di ATM, itu bawaannya marah-marah aja. Marah-marahnya nggak ke kita sendiri, bahkan ke anak mungkin, ke suami kayak gitu ya. Ya gara-gara satu permasalahan aja sih, uang, ya nggak? Aku sering banget dicurhatin bahkan sama orang terdekat, rumah tangganya itu rusak ya hanya karena perekonomian kayak gitu. Ya mungkin si suami ini pekerjaannya itu nggak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau kayak gimana, itu banyak sekali. Ya meskipun ada sebagian orang yang bilang uang itu nggak penting, yang penting tuh kebahagiaan, tapi kebahagiaan semua tergantung sama duit kayak gitu, ya nggak sih? Ya udah, kita nggak usah munak kayak gitu ya. Kita nggak usah, oh nggak kan, nggak kayak gitu. Semuanya kebahagiaan nggak tergantung sama uang. Tapi sekarang coba deh kita pikir kayak gitu. Untuk membahagiakan seseorang, kita tuh butuh yang namanya uang. Misal orang tua, kita mau belikan orang tua misal apa ya, mesin cuci atau tempat tidur atau perhiasan kayak gitu, kita membutuhkan uang kan. Jadi ya emang bener sih, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kadang dengan uang itu sendiri juga bisa membuat hati kita tuh jengkel, bahkan iri-irian sama teman mungkin, sahabat yang bisa holiday keluar kota, keluar negeri, tapi kita nggak bisa, ya karena kita memang nggak pegang uang saat itu. Nah, kalau udah hati kita bad mood, pikiran kita kacau gara-gara uang, itu suasana rumah nggak bakalan enak kayak gitu ya. Solusinya gimana? Ya, dengan amalan-amalan, istighfar, dengan WY40H, dengan sholat sunnah, dan lain-lain. Itu kan, ya meskipun lah ya keadaan kita itu nggak ada uang, tapi hati kita akan tenang kayak gitu. Dan rezeki biasanya datang saat hati kita tenang, bukan gerusa-gerusu. Kalau kita hati kita gerusa-gerusu, hati kita nggak tenang, bawaannya marah-marah, yang namanya rezeki itu nggak bakalan datang. Bahkan mampir aja nggak mau kayak gitu. Mungkin karena kita udah kebawa emosi. Nah, di sini makanya fungsinya amalan itu buat apa? Ya buat ketenangan hati, batin, pikiran. Kalau sudah tenang, solusi itu semuanya gampang aja. Tiba-tiba ada aja rezeki kayak gitu. Dan testimoni kali ini tuh datang dari Kak Nisa. Kak Nisa ini bercerita kayak gitu ya teman-teman. Setelah menjalankan WY40H, hatinya itu lebih tenang, lebih sabar, terus berpikir positif, sehingga yang namanya rezeki itu datang aja kayak gitu. Seperti apa ceritanya, kita langsung aja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nisa. Perkenalkan, aku Anissa dari Riau. Mau cerita, ini mengenai Riyadhah WY40H. Riyadhah WY40H Nisa kan baru dimulai Jumat semalam, jadi berjalan baru 3 hari. Jadi gimana ya, rasanya itu beda banget. Hati jadi tenang, santai, pas ada masalah lebih ke diem, sabar, dan berpikir dengan positif. Solusinya gimana gitu kan, yang biasanya marah-marah, oh gini, sorry, aku ulang ya. Pas ada masalah lebih ke diem, sabar, dan berpikir dengan positif. Solusinya gimana gitu, yang biasanya marah-marah, panik, ngamuk, kadang gara-gara itu berkelahi sama suami dan lain-lain.
Alhamdulillah juga pagi tadi urusan kerja dari sebelumnya tersendat dan pagi tadi dapat berita bagus. Barusan orang tua ke rumah nyampein kabar kalau ada kerjaan. Kebetulan Ibu Nisa itu kan pensiunan pegawai PLKB. Jadi kawan ibu, temennya ibu itu ada yang nawarin kerjaan operator rekap data. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur banget karena Nisa sekarang memang ada masalah finansial, ada hutang yang belum terselesaikan. Jualan online maupun offline tapi pemasukan gak nambah-nambah, habis di modal. Jadi sering lihat YouTube-nya Kak Ovi Samsia, jadi tergerak hati mau menjalankan riyado dengan niat sekarang untuk terbebas hutang. Amin ya Kak Nisa ya, semoga segera diijabah sama Allah, semoga dibukakan jalannya untuk melunasi hutang-hutangnya. Dari sebelumnya hutang banyak kerja, satu persatu mulai down, sempat putus asa, udah minta bantuan ke keluarga malah dimarah-marahin ini itu, gak ada yang bantu. Terus lebih mendekatkan diri lagi aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, sekarang satu persatu pintu rezeki Nisa udah dibukakan lagi. Rasanya cuma dengar info aja belum kerja udah seneng banget. Mudah-mudahan dengan riyado ini dan istiqomah semua masalah bisa terselesaikan, amin. Terima kasih Kak, bermanfaat sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia cerita dari Kak Nisa. Memang ya teman-teman, kalau kita pegang satu amalan, entah itu amalan apapun, gak hanya W40H ya, bisa juga dengan sholawatan, W30H, seperti yang live Zoom semalam ya, Waqiah baca 30 hari. Step pertama sebelum hajat terkabul itu adalah hati menjadi tenang. Kalau hati kita menjadi tenang, masalah besar apapun itu bakalan enak aja kayak gitu dijalanin. Beda lagi kalau seandainya hati kita udah gak tenang, ngadepin masalah yang rumit, uang gak ada kayak gitu ya, kerjaan macet atau kayak gimana, itu malah nggak bisa cari solusinya. Makanya terkadang aku tuh sempat bingung kayak gitu ya, kalau ada teman-teman yang ngedawamin sholawatan W40H terus bilang, Kak kenapa sih hajatku belum terkabul tapi hatiku menjadi tenang, Kak kenapa sih ya lama banget hajatnya nggak terkabul. Tapi iya sih, aku merasa tenang aja hati aku yang kemarin-kemarinnya itu sempat kayak meledak-meledak, sekarang udah jadi calm, terus ngadepin masalah tuh ya enak, santai kayak gitu. Tapi kenapa ya Kak kok belum juga terkabul? Nah ini tuh tipe-tipe orang yang gak mudah bersyukur kayak gitu loh teman-teman. Hati tenang, pikiran nyaman, terus kita ngerasa damai kayak gitu, itu sudah salah satu step awal sebelum Allah mengijabah doa-doa kalian. Karena yang namanya doa yang sudah diijabah itu dibuat hatinya tenang dulu. Kalau kita udah tenang, ya rezeki apapun yang Allah kasih itu bakalan wow, amazing ya, kayak gitu loh. Jadi intinya buat kalian yang sekarang belum diijabah doa-doanya sama Allah, terus bersyukur. Kalau bisa ditambah lagi dengan istighfar, kalau bisa ditambah lagi dengan alhamdulillah ya, di setiap kali kita selesai sholat terus bersyukur ya, meskipun hajat kita belum terkabul, itu insya Allah nanti bakalan menarik hajat-hajat kita. Ingat, orang yang bahagia di dunia adalah orang yang mudah sekali bersyukur. Karena dengan bersyukur kita ngerasa hidup kita tuh udah gak butuh apa-apa kayak gitu. Masalah rezeki itu serahkan aja sama Allah. Toh Allah juga tahu kapan waktunya yang tepat untuk mengabulkan hajat kita. So tetap semangat ya riyadohnya. Semoga sampai di 40 hari, kalau bisa tembus di bulan Ramadan nanti biar pahalanya berlipat-lipat. Dan doa apapun yang teman-teman jadi hajat sekarang, semoga secepatnya dikabul sama Allah. Nah itu aja podcast kali ini, kita ketemu di podcast selanjutnya. Wassalam.